Pandemi COVID semakin merajalela. Dan prediksi saya sebelum hari raya juga sudah bisa dikatakan tembus. Akan ada peningkatan untuk bulan Mei dan Juni. Dan peningkatan itu begitu signifikan dan sangat membuat kita juga gelisah dengan kondisi yang ada seperti itu ya guys. Semoga kondisi ini segera menurun dengan adanya diadakan vaksinasi, juga protokol kesehatan yang semakin diketati. Harapan saya kondisi yang begitu menggelisahkan ini bisa cepat berlalu ya guys. Kita bersama-sama mewujudkan kehidupan yang sesuai aturan kesehatan. Jangan ceroboh dan lain sebagainya. Jangan merasa wow COVID tidak ada, karena ada loh ya orang-orang di sekitar kita yang meyakini kalau COVID itu tidak ada, kalau COVID itu hanya rekayasa dan lain sebagainya. Padahal di depan mata korban begitu berjatuhan, dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia. Di dunia, di negara lain pun juga mengalami hal serupa seperti yang ada di Indonesia. Makanya kita harus melek dengan kondisi sekitar kita, dengan kondisi di negara lain yang juga mengalami hal serupa dengan negara Indonesia. Apalagi saat ini varian COVID-nya juga semakin ganas, juga semakin cepat menular, dan itu juga mengancam keberlangsungan hidup manusia di dunia. Dan hari ini akan saya prediksi untuk kondisi COVID bulan Juli, Agustus. 2 bulan langsung ya guys. Sekarang ini kan COVID sudah naik, rumah sakit agak keteteran untuk merawat dan lain sebagainya, sehingga itu membuat kita harus mawas diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari, harus mengikuti protokol kesehatan. Dan buat kalian yang belum divaksin, alangkah baiknya untuk segera mendaftarkan diri untuk divaksin. Baiklah teman-teman, akan saya kocok dulu untuk kondisi COVID-19 di bulan Juli dan Agustus. Semoga ada penurunan, jangan sampai naik ya. Harapan saya kita berdoa bareng-bareng, semoga semuanya ini bisa teratasi, karena kondisi saat ini sangat genting untuk Indonesia. Melonjak terus kasusnya ya guys. Yang pertama ini untuk bulan Juli. Ini untuk kondisi COVID bulan Juli seperti apa. Saya ambil 7 kartu ya. Tuh. 2, 3. Aduh, ada kematian guys. Simbolnya. Ya Allah. Yang artinya ada simbol ini dan ini. Kondisi bulan Juli bisa dikatakan ada perlemahan, tapi perlemahan ini tidak di awal. Secara logika kita berpikir kalau bulan Juni kan ini melonjak, mau nggak mau mungkin perlemahannya ini, perubahannya dari naik menurun ini mungkin pertengahan atau akhir Juli. Di sini ya. Terus di sini ada simbol ini yang dilambangkan perlemahan ini ada kaitannya dengan usaha dari manusianya, usaha dari orang-orang untuk lebih gigih, lebih giat lagi atau lebih tertib dalam kehidupan sehari-hari, atau dari kebijaksanaan pemerintah yang memperlakukan pembatasan atau lockdown mikro ya, lockdown lokal semacam itu, atau diadakan aturan-aturan yang membatasi kerumunan massa, membatasi jam malam dan lain sebagainya. Itu upaya-upaya dari pemerintah, dari manusianya sendiri yang membuat kondisi COVID-19 ini agak menurun. Apalagi kan sudah ada seberapa persen rakyat Indonesia divaksin ya. Jadi artinya seperti itu. Kemudian ada kartu ini. Dan untuk mewujudkan hal itu harus ada kerjasama. Juga harus ada pendanaan yang sangat besar guys. Makanya kita juga harus menghargai jerih payah pemerintah untuk mengatasi COVID-19 ini.
Karena dana yang dikeluarkan ini sangat besar ya, untuk mensubsidi pengobatan, untuk membeli vaksin dan lain sebagainya, itu sangat besar. Dan kondisi bulan Juli akan mengalami penurunan, walaupun penurunannya mungkin tidak di awal, mungkin di pertengahan atau di akhir Juli. Hal itu dikarenakan juga ada campur tangan dari pemerintah, juga dari yang mendanai dan lain sebagainya untuk vaksinnya ini dan untuk lain sebagainya, yang membuat COVID-19 di bulan Juli akan mengalami penurunan. Alhamdulillah ya. Kemudian kartu yang nomor berikutnya, walaupun begitu kematian masih banyak dan kita tidak bisa lepas dari COVID-19. Sekalipun ada penurunan kasus, tapi kematian ini masih banyak di bulan Juli. Mungkin gak sebanyak di bulan Juni ya, tapi sudah ada menurun. Tapi kematian bisa dikatakan juga masih banyak di bulan Juli. Dikarenakan kita bertarung dengan COVID-19 di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini yang artinya jalan bercabang dua. Kita harus mengambil sebuah keputusan. Jika ingin segera COVID-19 ini menurun di bulan Juli, ya harus mengikuti anjuran untuk protokol kesehatan, untuk vaksin, untuk jaga imun, jaga jarak, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita masih bandel, masyarakat masih bandel, yang terjadi ya bisa menjadi kurang bagus ya. Sekalipun ada penurunan di bulan Juli, mungkin penurunannya nggak bisa optimal dikarenakan ada kebandelan ya guys. Jadi bulan Juli ini bisa diartikan ada penurunan, tapi penurunannya mungkin nggak besar dikarenakan efek dari bulan Juni yang begitu banyak. Dan bulan Juli mungkin perubahannya di akhir bulan atau di awal, bukan di awal, atau di pertengahan bulan atau akhir bulan perubahan penurunannya. Tapi disarankan juga buat kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk segera vaksin, untuk mendukung program pemerintah mengatasi COVID-19 ini. Dan sekalipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, bulan Juli masih ada juga kematian-kematian yang kita dengar, yang kita lihat, mungkin di sekitar kita, mungkin keluarga kita, mungkin di luar sana, yang kita dengar akan ada kematian-kematian yang masih saja terjadi di bulan Juli karena perlawanannya atau serangannya dari COVID-19 ini. Makanya guys, bisa dikatakan bulan Juli ini ada penurunannya tapi sedikit, gak signifikan. Makanya di sini ada simbol ini, mau optimal atau tidak penurunannya, ibaratnya jalan bercabang dua. Semua tergantung pilihanmu, tergantung pilihan kita. Mau nggak kita hidup sehat? Mau nggak kita mengikuti protokol kesehatan? Mau nggak kita divaksin dan lain sebagainya? Kalau kita masih bandel, ya apa boleh buat, jangan nyesel semacam itu. Karena di sini peti matinya sudah keluar. Kemudian akan saya lanjutkan di bulan Agustus bagaimana kondisinya COVID-19 ini. Bisakah lebih baik lagi dari bulan Juli? Semoga saja. Saya ambil 7 kartu juga. 1, 2, 3. Kartu yang nomor 4, 5, nomor 6, nomor 7. Artinya seperti ini. Dua kartu ini melambangkan adanya sebuah kondisi bulan Agustus, ada semacam perkembangan yang lebih baik lagi untuk COVID-19. Tapi perkembangan itu tidak bisa selamanya ya. Jadi perkembangan itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari kita sendiri. Di sini ada simbol buku yang artinya adanya semacam data yang mungkin agak ada penurunan atau penurunan yang harapan saya besar sih ya, tapi
penurunan itu tidak bisa bertahan lama. Karena yang namanya COVID-19, yang namanya sakit, tergantung kembali kepada kondisi diri kita, kondisi orang-orang di sekitar kita mau enggak melaksanakan protokol kesehatan ini ya. Jadi ada perubahan, ada perkembangan yang lebih baik di bulan Agustus, tapi perkembangannya itu tidak bisa bertahan lama, guys. Kemudian kartu yang berikutnya ada simbol ini yang artinya pertumbuhan kesehatan di masyarakat bisa dikatakan ada hubungannya dengan sesi pertama tadi. Perkembangannya yang lebih baik itu tidak bertahan lama. Dan itu bisa sewaktu-waktu berubah. Demikian juga di bulan Agustus ini ada pertumbuhan yang bagus, juga ada yang kurang bagus ya. Jadi naik turun untuk bulan Agustus ini. Jadi kita juga harus mawas diri, mungkin bulan Agustus nanti ada woro-woro COVID-19 sudah mengalami penurunan. Tapi kita juga harus mawas diri karena sudah terprediksi kondisi ini tidak bisa bertahan lama. Apalagi di sini juga ada simbol ini. Kondisi yang tubuh sehat, tapi di sini ada rumah yang jauh, yang artinya kondisi apa yang terjadi mungkin ada perubahan yang lebih baik, tapi itu tidak bisa menjamin untuk selamanya seperti itu. Apalagi di sini juga ada simbol burung yang artinya kondisi kesehatan yang bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kemudian kartu yang selanjutnya ada simbol ini, simbol dari ular dan simbol love. Simbol ular ini simbol kondisi COVID yang selalu mengancam kita, mengintai kita. Dan simbol love ini simbol perdamaian. Jadi hidup kita ini akan selalu berdamai, berdampingan dengan COVID-19. Ya, bulan Agustus ini jadi COVID-19 masih saja berdampingan dengan kita. Ya mungkin untuk selamanya juga seperti itu. Makanya saya prediksi kalau COVID-19 ini tidak bisa berakhir. Yang terjadi COVID-19 ini akan hidup berdampingan selamanya dengan manusia. Tinggal kita bagaimana menjaga imun tubuh dan lain sebagainya untuk menanggulanginya kondisi tersebut. Jadi kondisi virus COVID-19 yang akan selalu berdampingan dengan hidup kita. Kemudian ada simbol jangkar. Kita bisa menghadapi kondisi ini dengan lebih baik lagi nantinya. Tapi kita juga harus mewaspadai karena di kartu berikutnya tadi itu, kartu di depan tadi itu ada semacam perubahan, tapi perubahan itu sifatnya sementara. Walaupun di sini ada simbol jangkar yang artinya kita bisa melalui kondisi seperti ini nantinya di bulan Agustus, yang artinya perubahan di bulan Agustus ini akan ada perubahan besar untuk COVID-19 ini, tapi perubahan itu tidak bisa selamanya, tidak bisa bertahan lama karena COVID-19 ini selalu berdampingan dengan hidup kita. COVID-19 ini juga bisa naik turun kondisinya tergantung bagaimana kita menjaga kesehatan, bagaimana kita melakukan protokol kesehatan, apakah kita sudah divaksin dan belum, seperti itu ya guys. Untuk bulan Juli ada perubahan sedikit, jadi penurunan yang sedikit, kematian masih banyak, makanya harus hati-hati. Dan untuk bulan Agustus ada perubahan yang sangat besar, tapi perubahan ini tidak bisa bertahan lama karena yang namanya penyakit tergantung dari pola hidup kita. Semoga saja hal ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk selalu waspada, menjaga diri agar terhindar dari serangan COVID-19. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya.